Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 5 Banawa, yang saya hormati Bapak Dewan Guru, Bapak Ibu Dewan Guru SDN 5 Banawa yang berkenan hadir pada pagi hari ini, dan yang saya banggakan dan saya sangat apresiasi Ibu Ana dari perwakilan SD Muhammadiyah 2 Tanjung Karang yang bersedia hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan kesehatan dan keselamatan. Baik Bapak Ibu, salam dan bahagia bagi Bapak Ibu guru hebat semua. Saya mau menyapa Bapak Ibu. Bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu? Apakah sehat? Sehat. Semangat mau mengikuti kegiatan hari ini? Semangat. Ya Bapak Ibu, biar lebih semangat, kita tidak lupa untuk memulai kegiatan kita dengan doa. Mohon izin saya pimpin doa untuk kelancaran acara ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih lagi kepada kepala sekolah, Bapak Ibu yang berkenan hadir di kegiatan ini, sudah selalu memberikan dukungan dan support kepada saya. Saya sangat mengapresiasi, sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang senantiasa mendukung kegiatan CGP ini. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan menampilkan kegiatan saya selama saya mengikuti pelatihan guru penggerak. Berikut ada beberapa kegiatan yang sudah saya implementasikan di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang pertama, ini mungkin tidak asing bagi kita semua ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga telah melaksanakannya di dalam kelas masing-masing, yaitu yang pertama, kegiatan saya berdoa sebelum belajar. Saya selalu mengingatkan kepada anak-anak, walaupun saya ini berbeda keyakinan dengan anak-anak, akan tetapi saya selalu menekankan kepada anak-anak, kita harus selalu senantiasa berdoa dan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kenapa begitu? Karena itu dapat menanamkan ya keimanan dan ketakwaan anak-anak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya yakin Bapak Ibu guru juga akan pasti sudah menerapkan kegiatan yang saya lakukan ini. Kemudian kegiatan saya yang kedua Bapak Ibu, yaitu memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mengeksplor kemampuan mereka dalam berdiskusi dalam kelompok kecil, di dalam kelompok kecil ya Bapak Ibu. Mereka di sini saling berkolaborasi, bergotong royong dalam berdiskusi menyelesaikan masalah yang saya berikan. Di sini mereka akan secara mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang mereka ditugaskan. Ya Bapak Ibu, kemudian kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan mempresentasikan hasil kerja. Ya Bapak Ibu, di sini siswa saya walaupun yang notabene kelas 2, tapi mereka sudah mampu menunjukkan percaya dirinya. Mereka sudah mampu berbicara di depan kelas, di depan teman-temannya, memaparkan apa hasil kerja mereka selama berdiskusi. Memang tidak semua memiliki rasa percaya diri tinggi. Ada beberapa anak yang masih malu-malu, tidak mau ke depan. Akan tetapi itu tidak masalah besar, karena dengan panduan-panduan yang diberikan, tuntunan yang diberikan, akhirnya mereka mau maju ke depan walaupun dengan engkau malu-malu. Iya Bapak Ibu, kita lanjutkan kegiatan yang keempat yang saya lakukan, yaitu bersama-sama dengan siswa menanam bunga di depan kelas. Nah Bapak Ibu, saya di sini melibatkan siswa saya dalam kegiatan menanam bunga, penghijauan di depan kelas. Saya di sini dari media, kemudian tanaman,
sama-sama menyiapkan dengan anak-anak. Kami berkolaborasi, mereka mengumpulkan tanah, membawa tanah dari rumah. Kemudian di sekolah juga saya melibatkan mereka dari mencampur tanahnya dengan kompos, kemudian memasukkan tanah ke ember, menanam bunga, kemudian menyiramnya. Saya selalu melibatkan anak didik. Saya di sini menanamkan nilai gotong royong, kemudian tanggung jawab kita. Itu yang saya tanamkan kepada anak didik saya. Kemudian kegiatan saya yang kelima yaitu pemanfaatan pojok baca. Pojok baca yang saya buat ini sedemikian rupa, secara menarik. Saya usahakan menarik karena siswa saya kelas 2 otomatis mereka suka yang menarik perhatian mereka. Setidaknya mereka mau dulu masuk ke dalam pojok baca. Jadi saya buat dan susun buku-buku secara rapi yang terdiri dari beraneka ragam cerita. Kemudian saya tidak hanya meminta siswa untuk masuk ke pojok baca, tidak, saya mendampingi. Saya mendampingi mereka karena saya tahu siswa saya ada yang belum begitu lancar membaca. Jadi mereka itu butuh dampingan, butuh bimbingan agar mereka itu termotivasi terus untuk membaca dan berliterasi. Kemudian kegiatan saya yang keenam yaitu melatih kemandirian dan tanggung jawab anak-anak. Nah, tanaman yang sudah mereka tanam sendiri, saya memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk menyiramnya setiap hari. Nah, di sini mereka itu ditanamkan nilai kemandirian dan tanggung jawab, kemudian gotong royong. Mereka bersama-sama mengangkat ember yang berat dengan airnya. Mereka bersama-sama menyiram dengan antusias. Berarti di sana anak-anak sudah memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang ditugaskan oleh gurunya. Nah, Bapak Ibu, inilah kegiatan yang saya implementasikan di dalam kelas setelah saya mengikuti pelatihan guru penggerak. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah melaksanakannya di dalam kelas, bahkan lebih hebat lagi dari saya. Nah, Bapak Ibu, dari kegiatan saya ini kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Ada yang bisa menjawab? Apa kira-kira yang bisa kita simpulkan dari kegiatan yang sudah saya laksanakan ini? Mungkin Pak Edi bisa. Pak Edi bisa? Oh, Ibu Saktiani. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Dari melihat tampilan gambar program-program yang telah dilaksanakan, kayaknya memang sudah sesuai, karena kita ketahui segala sesuatu perencanaan itu yang akan kita lakukan tidak terlepas dari planning, organization, controlling, terakhir evaluasi. Jadi dari sekian gambar, mungkin pertama dari gambar yang pertama sudah merencanakan kegiatan apa yang dilaksanakan. Kemudian yang kedua, controllingnya secara langsung Ibu mengamati dan memberikan perintah atau akan apa yang akan dilakukan. Kemudian dari kegiatan tersebut melibatkan siswa. Yang keempat, melibatkan siswa bagaimana mereka bisa mengetahui secara langsung, tidak secara materi saja kita mencampur tanah ini dan sebagainya ya. Dan tidak terlepas dari controlling, kita harus kontrol seperti tadi contoh yang kelima. Ibu tidak hanya memerintahkan hanya untuk masuk saja di dalam mengadakan kegiatan di pojok baca, tetapi Ibu langsung membimbing dan mengontrol. Dan yang keenam, merasa bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Jadi tidak serta-merta pohonnya bunganya ditanam saja tanpa ada kelanjutannya. Dan di situ diajarkan bagaimana memelihara sehingga apa yang sudah dilaksanakan dan dikerjakan tidak sia-sia. Ya, terima kasih dari kami.
Baik, terima kasih Ibu Satyani. Ya, sangat betul. Mari kita beri aplaus untuk Ibu Satyani. Ya, benar. Mungkin ada dan oh ya, Pak Kepse, silakan Pak Kepse. Oh baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Temanya adalah kegiatan itu dari gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dipadukan. Berarti berarti CGP dalam hal ini betul-betul sudah mulai menanamkan nilai-nilai kepribadian kepada anak-anak dan nilai-nilai positif kepada anak-anak. Jadi dalam hal ini ke-6 gambar ini sangat cocok ya, sangat cocok mulai dari awal sampai akhir sampai dengan kerjasama siswa yang diperagakan betul-betul guru CGP ini ya, bukannya guru penggerak ini sudah betul-betul sudah mulai menanamkan nilai-nilai positif kepada anak-anak. Jadi harapan saya menurut teman-teman semua mari kita konsistensi semua kepada apa yang sudah kita lakukan supaya menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian untuk teman-teman, harapan saya kepada kita semua tolong diberikan sanggahan sebab dalam hal ini CGP sangat mengharapkan partisipasi dari kita semua untuk menanggapi ya, khususnya tapi jangan menyimpang dari materi kegiatanku. Makasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kepse atas masukannya. Ya, sangat betul. Ibu Satyani tadi mengatakan bahwa kita perlu bimbingan terhadap anak-anak. Jangan biarkan anak itu sendiri. Kita harus mendampingi. Kemudian Pak Kepse menyimpulkan bahwa ini adalah kegiatan yang sudah mengarah ke hal-hal yang positif. Kemudian dari Pak Edi mungkin ada tambahan? Ya, silakan Pak Edi. Ya, kalau dari saya sih dari apa yang diterapkan oleh guru penggerak ini menanamkan budaya positif kepada peserta didik ini sudah sangat baik ya, sangat baik. Artinya begini, ketika kita melakukan pendampingan kepada anak pasti anak terarah. Karena kenapa? Ketika kita tidak mengarahkan anak ke budaya hal-hal yang baik, tidak mengarahkan sepenuhnya, pasti anak itu tidak terarah proses belajarnya, proses kemandiriannya, proses gotong royongnya. Tapi ketika kita mengawal, mengontrol anak-anak, pasti akan tertanam. Oh ternyata saya itu seperti ini. Oh saya diarahkan guru saya seperti ini. Oh ternyata mandiri itu harus seperti ini. Jadi yang inilah kita ambil bahwa penanaman budaya positif itu sangat baik. Jadi sangat baik ya Ibu Komang selaku guru penggerak menerapkan di kelasnya. Insya Allah nanti teman-teman guru yang lain termasuk saya sendiri akan menerapkan di kelas saya. Luar biasa, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan kepada Pak Edi. Terima kasih Pak Edi atas kesimpulan yang sudah baik. Bapak Ibu, dari beberapa pendapat Bapak Ibu guru dapat saya simpulkan bahwa apa yang saya lakukan ini sudah mencerminkan budaya positif di sekolah. Ya, saya yakin Bapak Ibu lebih di kelasnya pasti lebih hebat dari saya. Ini hanya sebagian kecil saja yang kita tampilkan. Bapak Ibu, berarti mulai dari sekarang kita harus menekankan bahwa budaya positif di sekolah harus dilaksanakan secara konsisten. Kenapa saya katakan demikian? Karena dengan konsisten kita laksanakan, itu akan
menuju pada perbaikan ke sekolah kita lebih baik dari sebelumnya, lebih majulah sekolah kita, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, saya di sini tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu. Di sini saya hanya berbagi praktik baik, berbagi informasi apa yang saya dapatkan di pelatihan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, budaya positif yang sudah saya laksanakan ini semoga menjadi bisa diimplementasikan di masing kelas Bapak Ibu guru. Baik, kita lanjut ke budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana kita harus menuntun anak sesuai kodratnya masing-masing dan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid itu bisa mengeksplor bagaimana kemampuan mereka masing-masing, sehingga dengan budaya positif yang sudah kita laksanakan itu akan merujuk ke profil pelajar Pancasila. Apa saja dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila? Apakah Bapak Ibu ingat? Ya, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Ya, nanti cerminan dari budaya positif itu akan merujuk ke budaya positif. Nah, untuk menciptakan budaya positif di sekolah, Bapak Ibu, setidaknya kita harus memahami beberapa konsep-konsep. Yang pertama, teori kontrol. Kedua, disiplin positif. Yang ketiga, teori motivasi. Yang keempat, hukuman dan penghargaan. Kelima, keyakinan kelas. Keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, posisi kontrol guru. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini kita akan bahas sebentar satu persatu. Kita akan kupas secara tuntas satu persatu. Kita mulai dari teori kontrol. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mempraktekkan teori kontrol ini. Saya ingin dua guru maju ke depan, perwakilan untuk mempraktekkan teori kontrol. Ibu Hana boleh maju ke depan dengan Ibu Hasnawiyah, silakan. Baik, setelah Bapak Ibu sudah berdiri, saya minta satu orang memegang sebuah benda di tangannya. Kemudian kepalkan tangan Ibu, dan saat Ibu Hasnawiyah berusaha untuk membuka kepalan tangan itu. Silakan. Apakah bisa? Bisa? Tidak bisa? Menyerah? Oke. Baik, sebaliknya sekarang Ibu Hasnawiyah yang menggenggam, Ibu Hana yang membuka. Berarti keras. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, Bapak Ibu, apa yang dipraktekkan oleh Ibu Hana dan Ibu Hasnawiyah, kira-kira bagaimana hasilnya? Ada yang menanggapi? Ada yang bisa menanggapi? Masing-masing mempelaksanakan apa yang Ya, pakai Excel silakan. Kalau menurut saya, nanti kalau salah kita dengarkan bersama. Kalau saya lihat kedua orang guru tadi masing-masing
mempertahankan ya, mempertahankan apa yang dia inginkan. Itu saja barangkali, mungkin dari teman-teman ada. Iya, Pak. Terima kasih Pak Kepre. Ada dari Bapak Ibu yang lain? Ada? Ya, Ya, silakan Pak Edi. ya polarisasi sama-sama teguh dengan keyakinan mereka, sama-sama punya insting masing-masing. Saya tidak memberikan kesempatan untuk dia membuka ini. Artinya tersugesti mereka bahwa mereka punya teori kontrol masing-masing. Iya, terima kasih Pak Edi. Iya, betul. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, benar Bapak Ibu. Masing-masing guru memiliki tugas mengontrol dirinya. Entah dia mau membuka kepala tangannya, tidak membuka, memberikan kebebasan untuk membuka seluas-luasnya. Dia mau berusaha sekuat tenaga membuka, tetap tidak bisa. Nah, Bapak Ibu, bisa dikatakan di sini bahwa pada dasarnya yang mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Jika kita tidak dapat mengontrol diri kita, maka kita akan membiarkan orang lain untuk mengontrolnya. Nah, Bapak Ibu, begitu juga dengan siswa kita. Pada dasarnya siswa kita itu tidak bisa dipaksa berbuat sesuatu yang mereka tidak ingin lakukan. Tapi tampaknya kita mengontrol perilaku murid tersebut. Hal demikian terjadi karena murid kita mengizinkan dirinya untuk mengontrol dirinya, ya Bapak Ibu. Maka di situ perilaku memaksa itu sebenarnya tidak efektif dalam jangka waktu yang panjang. Maka perlu adanya motivasi dari dalam diri anak-anak sehingga tercipta lingkungan yang positif. Nah, untuk menciptakan lingkungan yang positif, cara menerapkannya adalah dengan penerapan disiplin. Nah, cara menerapkan disiplin terhadap murid di sekolah melalui motivasi intrinsik tanpa hukuman maupun hadiah. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu di kelas masih menggunakan hukuman dan hadiah untuk memotivasi anak didik kita? Masih ya, ya benar Ibu Bapak. Saya juga sebelum saya ikut guru penggerak, saya sering memberikan hukuman, dan ketika anak saya mendapat prestasi, saya berikan penghargaan berupa hadiah. Itu saya lakukan semua juga Bapak Ibu. Ternyata itu adalah termasuk motivasi ekstrinsik atau dari luar, bukan dari dalam dirinya. Ya, Bapak Ibu. Nah, Ki Hajar Dewantara juga pemikiran Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Itu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian selanjutnya Diani Gosen juga berpendapat bahwa untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, berarti bisa dikatakan menerapkan disiplin di sini kita harus melalui motivasi intrinsik, Ibu Bapak Ibu. Baik, lanjut. Menurut Diana Gosen ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini adalah termasuk motivasi ekstrinsik karena dari luar. Siswa kita misalnya, dia hanya untuk menghindari hukuman, dia akan melakukan apa yang kita inginkan, atau dia akan melakukan itu agar tidak melanggar peraturan dengan hukuman yang akan diberikan oleh guru. Misalnya saja Bapak, ada siswa saya misalnya Bintang misalnya, dia membuang sampah sembarangan.
Karena dia sudah tahu ada hukuman yang akan diberikan. Kalau ada saya itu, dia pasti akan, saya mau buang sampah di tempat sampah. Nah, pas tidak ada saya, dia akan kembali mengulang. Karena tidak ada saya, jelas saya tidak tahu. Dan saya tidak akan menghukum dia karena saya tidak tahu dia yang membuang sampah. Seperti itu Bapak Ibu. Dia termotivasi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, begitu lagi. Ini termasuk ekstrinsik juga Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Nah, seperti contoh tadi, bintang. Kalau ada saya mau buang sampah Ibu, permisi, saya mau buang sampah Ibu. Supaya saya, bintang ini ternyata dia anak yang rajin, anak yang patuh pada aturan, seperti itu. Jadi kalau pas saya tidak ada, tetap membuang sampah sembarangan. Pasti begitu. Karena dia ingin mendapat pujian dari saya saja. Nah, itu yang nomor 1 dan 2 itu merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ini Bapak Ibu baru termasuk motivasi intrinsik. Karena mereka menghargai diri mereka sendiri. Jadi mereka berbuat bukan hanya ingin karena takut hukuman, mereka takut akan dimarah oleh guru. Dia hanya ingin menghargai dirinya. Contohnya, anak-anak yang memiliki motivasi intrinsik itu ketika dia melihat sampah dan tidak melihat tong sampah di sekelilingnya, dia akan menyimpan sampah itu sampai dia menemukan tong sampah. Itu motivasi intrinsik. Jadi Bapak Ibu, dari pemaparan tadi itu bisa disebutkan bahwa tujuan disiplin positif yaitu untuk menghargai diri sendiri melalui motivasi intrinsik. Cara pemberian motivasi berupa hadiah atau penghargaan atau hukuman yang selamat ini kita lakukan adalah keliru Bapak Ibu. Di sini kita merefleksikan diri kita masing-masing, apakah kita masih menggunakan penghargaan dan hukuman tersebut. Baik, lanjut Bapak Ibu. Di sini, kita di sini akan mencoba membedakan antara hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Di sini ada beberapa tindakan guru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini kita akan mencoba membedakan antara hukuman atau sanksi. Kira-kira siapa yang bersedia untuk mengisi di kolom hukuman atau konsekuensi, menentukan apakah hukuman atau konsekuensi? Saya persilakan, siapa yang bersedia? Boleh 1 nomor, boleh langsung semua, silakan. Silakan Pak Yudi. Bisa langsung semua, bisa. Kalau silakan. Dijawab saja. Baik, ya Pak Kepse, silakan Pak Kepse. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, terima kasih Pak Kepse. Ya, Ibu Septina, silakan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, silakan Ibu Indra.
Baik, terima kasih Witra. Kemudian selanjutnya Ibu Sem, bisa membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oh, Ibu Hana, silakan Ibu Hana. Ya, terima kasih Ibu Hana. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Iya, Ibu Hana Lia maju. Iya. Ya, terima kasih Ibu. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, terima kasih Ibu Sen. Baik Bapak Ibu, kita sudah dapatkan jawabannya. Mari kita cek. Mari kita cek per cek. Jeng jeng jeng. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman. Ya, benar. Tepuk tangan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, betul. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, hukuman. Tepat. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, benar ya. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya, tepat. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya, benar, tepat. Luar biasa Bapak Ibu guru hebat ini. Semuanya adalah guru-guru hebat yang bisa apa ya? Iya, persiapan CGP. Iya. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Saya hapus dulu. Hukuman dan penghargaan. Penghargaan merupakan sebuah hukuman dan dapat memberikan pengaruh jangka pendek, jangka panjang, dan jangka pendek. Penghargaan juga tidak efektif, dapat merusak hubungan dan mengurangi ketepatan. Bapak Ibu, kenapa dikatakan di sini penghargaan tidak efektif? Karena penghargaan atau motivasi yang diberikan melalui eksternal itu akan tidak efektif pada jangka waktu yang panjang. Seperti yang tadi motivasi 3 yang sudah saya sebutkan, ada ekstrinsik dan intrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik itu akan mempengaruhi tidak efektif untuk jangka panjangnya. Dia akan jangka pendek saja. Pada saat hari itu saja dia laksanakan. Kenapa? Karena tidak tertanam dalam diri mereka masing-masing, bukan dalam dirinya. Seperti itu Bapak Ibu. Kenapa dikatakan tidak efektif? Kemudian dapat merusak hubungan. Kenapa bisa dikatakan hukuman dan penghargaan itu dikatakan dapat merusak hubungan? Ketika kita terlalu memuji dan memberikan hadiah kepada seorang anak yang berprestasi, tapi ada juga yang lain yang berprestasi namun agak lambat, itu akan menimbulkan rasa iri terhadap antar teman itu, dan itu yang disebutkan dapat merusak hubungan.
Karena kenapa saya juga dapat 100 ini? Karena saya lambat berapa menit saja saya tidak dikasih hadiah sama ibu guru. Jadi teruslah ditemani dia. Nah, sudah merusak hubungan mereka sudah itu Bapak Ibu. Kemudian mengurangi ketepatan. Kenapa saya dikatakan seperti itu? Karena hanya ingin untuk mendapatkan penghargaan, biasa mereka cemas. Saya mau cepat-cepat supaya dapat hadiah cepat-cepat. Akhirnya apa? Apa yang dikerjakan keliru, salah. Akhirnya penghargaan tidak didapat. Itu akan membuat anak-anak kecewa. Itu yang dikatakan mengurangi ketepatan Bapak Ibu. Kemudian perbedaan antara hukuman dan konsekuensi tadi itu adalah Bapak Ibu, hukuman itu bersifat tiba-tiba, bersifat terencana, tidak terencana. Tapi konsekuensi itu dia terencana, sudah disepakati, sudah disepakati bersama-sama antara kita dan murid, ya, tentang hukuman dan konsekuensi tadi itu. Bisa Ibu bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman, misalnya kita lihat dia sudah mencubit temannya, pasti kita langsung kasih hukuman, langsung otomatis secara refleks. Tapi kalau konsekuensi, mereka sudah tahu, saya sudah mengganggu teman, berarti saya harus begini. Seperti itu Bapak Ibu. Karena konsekuensi itu sudah kita sepakati bersama dengan anak didik kita. Baik Bapak Ibu, demikian penghargaan dan hukuman yang berpengaruh terhadap jangka panjang dan jangka pendek. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Perubahan yang sudah saya lakukan selama mengikuti CGPI ini Bapak Ibu, tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Semua itu setelah saya memahami dampak dari sebuah pujian atau hadiah, saya mulai menghentikan pemberian motivasi dengan cara tersebut. Saya mulai menuntun mereka untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, saya sudah di sini saya sudah menghentikan pemberian motivasi yang sifatnya eksternal. Jadi di sini saya ingin menanamkan kepada anak didik bagaimana penanaman karakter yang berasal dari dalam dirinya, dari dalam diri mereka masing-masing, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya perhatikan Bapak Ibu sudah kayak bosan sudah menerima materi. Boleh kita ice breaking dulu supaya lebih bersemangat. Kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Baik, ice breakingnya Bapak Ibu tahu ABDG? Anak bermain dengan gembira. Nanti ini ABDG ini bisa juga nanti diimplementasikan atau dilakukan di dalam kelas Ibu masing-masing. Nah, di sini petunjuknya Bapak Ibu mendengarkan instruksi saya. Misalnya seperti ini, saya bilang ABDG, Ibu menjawab ABDG. Begitu, Ibu jawab lagi kan? Sebenarnya. Berarti Bapak di sini saya minta untuk menunjuk bagian tubuh Bapak Ibu, menunjuk bagian tubuh ya. Kalau saya bilang yang sebenarnya, pegang hidung, berarti Bapak Ibu harus pegang hidung. Kalau saya bilang sebaliknya, berarti apa yang saya ucapkan, misalnya pegang hidung, jangan pegang hidung. Seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa? Kita mulai? Oke. 1, 2, 3. ABDG. Sesungguhnya. Pegang kepala. Sebaliknya, pegang hidung. Sebaliknya, pegang rambut. Sebaliknya, pegang leher. Sebenarnya, pegang hidung. Oke.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Masih Pak Randy masih kurang konsentrasi, kurang aku. Tidak apa. Nah, Bapak Ibu saya bisa nanti diterapkan di kelas. Kalau sebenarnya untuk anak-anak bisa kita menggunakan gerakan. Sebenarnya melompat bisa pakai melompat supaya motoriknya anak dilatih seperti itu. Ya, konsentrasi ya. Ya, demikian Bapak Ibu. Kita lanjut materi selanjutnya. Baik Bapak Ibu, pengalaman saya setelah menerapkan konsep disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi dan hukuman dan penghargaan. Di sini saya memiliki murid yang bernama Kalib. Dia tampil di depan kelas. Ia menceritakan kembali buku yang telah dibacanya dan tampil dengan percaya diri. Kami memberikan tepuk tangan sambil berkata, luar biasa Kalib, salah satu siswa terhebat yang ada di kelas ini. Artinya semua kalian ini adalah sama hebatnya. Seperti itu. Mari kita menghargai diri kita, mari kita selalu mengasah kemampuan dan bakat yang kita miliki, sehingga potensi yang ada di dalam diri kita akan terlihat menunjukkan jati diri kita dengan kehebatan yang sesungguhnya yang dimiliki. Nah, Bapak Ibu, di sini pengalaman saya setelah menerapkan disiplin positif ya, Bapak Ibu, siswa saya itu sudah mulai memiliki rasa percaya diri dan mampu untuk menjalankan tugas yang saya berikan, Bapak Ibu. Dan kalimat luar biasa ini kepada semua siswa yang hebat, perwakilan tadi Kalib, itu menunjukkan bahwa itu suatu penghargaan, kalimat penghargaan, tidak lagi berupa hadiah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa kita nanti perbaiki pelan-pelan. Kan tidak harus secara gamblang atau cepat kita berubah. Kita bisa memulai sedikit demi sedikit menghindari hukuman dan hadiah tersebut. Kemudian pengalaman saya yang kedua, yaitu salah satu murid saya tidak sengaja mematahkan pensil temannya. Saya memotivasi dia dengan cara menerapkan nilai kebajikan bertanggung jawab, sehingga dia merawat kembali pensil temannya itu, Bapak Ibu. Nah, di sini berarti anak-anak sudah ada rasa tanggung jawabnya terhadap apa yang telah dia lakukan. Ibu, saya sudah mematahkan pensil temanku, saya mau pinjam perawatan dulu, Ibu. Seperti itu. Jadi hukuman sudah terhindar. Tidak lagi kita mau hukum anak itu, karena dia sudah mau bertanggung jawab atas kesalahannya. Seperti itu Bapak Ibu yang kita harapkan. Jadi hukuman dan penghargaan itu bisa kita hindari. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, dari pengalaman yang sudah saya dapatkan ini, anak-anak saya itu sudah mencerminkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Kenapa saya katakan begitu? Karena anak-anak saya sudah mulai bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Kemudian mereka mampu mandiri, kreatif, bernalar kritis. Seperti kali tadi sudah berani tampil ke depan, walaupun kadang-kadang saya video, tapi tidak malu, tetap percaya diri dia. Jadi dari pengalaman saya itu, berarti anak-anak didik saya sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan, ya, sudah ditunjukkan nilai-nilai kebajikannya. Nah, berarti anak didik saya ini sudah sudah meyakini apa yang mereka lakukan, yang mereka jalankan itu mereka sudah yakini dan sudah tertanam dalam dirinya, sehingga muncul motivasi dari intrinsik dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu, jika anak-anak sudah seperti itu berarti
sudah semakin dekat kita merujuk ke profil pelajar Pancasila. Jika anak-anak sudah mencerminkan nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, kita lanjut ke keyakinan kelas. Kebiasaan atau budaya positif murid dan guru yang diyakini memiliki nilai-nilai kebajikan membuat keyakinan kelas perlu sebuah penekanan dari sebuah kata keyakinan bahwa kita melakukan hal tersebut, kita yakin bahwa hal tersebut baik adanya karena mengandung nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dimaksud di sini adalah yang meliputi dimensi profil pelajar Pancasila yang seperti saya katakan tadi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Jadi sudah mengarah ke situ. Nah, dengan keyakinan kelas ini, keyakinan kelas ini mungkin Bapak Ibu sudah terapkan di kelas ya? Ada yang sudah menerapkan keyakinan kelas ini? Iya, Ibu Surtina, Pak Edi, Ibu Hijrah, semua ya sudah sebagian besar sudah menerapkan keyakinan kelas di masing-masing kelasnya. Nah, Bapak Ibu, ini sangat penting bagi kita untuk bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif. Itu fungsinya keyakinan kelas. Karena apa? Karena keyakinan kelas ini kita dengan siswa yang menentukan, kita yang mendiskusikan secara bersama, bercurah pendapat di situ. Berarti apa yang kita buat bersama-sama berarti harus diyakini, ditanggungjawabkan seperti itu. Maka perlu adanya keyakinan kelas, walaupun sudah ada peraturan kelasnya kita masing-masing. Tapi biasa itu peraturan kelas biasanya menggunakan kalimat yang negatif. Nah, kalau keyakinan kelas ini Bapak Ibu menggunakan kata-kata yang positif. Misalnya saja di peraturan kan Bapak Ibu, peraturan biasanya dilarang mencoret-coret tembok di kelas, dilarang membuang sampah, dilarang bercerita saat guru menjelaskan, dilarang makan di kelas. Semuanya ada dilarang, atau tidak, jangan menyontek, seperti itu. Kebiasaan di peraturan kan seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi kalau di keyakinan kelas dia harus mempergunakan kalimat yang positif. Contohnya saja, misalnya tadi dilarang membuang sampah sembarangan. Kata dilarangnya itu, silakan Ibu Kepala Sekolah Muhammadiyah 2 Tanjung Karang. Terima kasih Bu, silakan dulu Ibu. Nah, kita kembali, peraturan kan biasanya dilarang membuang sampah sembarangan. Biasa kalau anak-anak dilarang itu Pak, Bapak Ibu, tetap juga dilaksanakan. Karena apa? Karena tidak diyakini. Jadi di sini kita dalam keyakinan kelas merubah sedikit bahasanya, menjaga kebersihan kelas, seperti itu. Jangan dilarang. Kalau dilarang itu anak-anak semakin dia buat itu, begitu. Kemudian keyakinan kelas. Nah, saya jelaskan sedikit di sini. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, seperti yang saya tadi bilang, menggunakan kalimat yang positif. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Misalnya saja kita di kelas rendah biar cuma 5, tapi sudah mencakup semua yang kita inginkan, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, yang ada di lingkungan, misalnya kita mau menjaga kelas, menjaga fasilitas dan kebersihan kelas, misalnya seperti itu sudah menjaga kebersihan ya Bapak Ibu. Kemudian
Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, Bapak Ibu yang sudah menerapkan, apakah seperti itu sudah? Sudah melibatkan siswa untuk membuat keyakinan kelas? Ya, bagus. Berarti Bapak Ibu sudah lebih mantap literasinya. Berarti Bapak Ibu membaca sumber-sumber yang ada ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya didapat di CGP tapi bisa di luar ya Bapak Ibu. Tapi kalau lebih masuk lagi ke CGP lebih bagus lagi Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah Bapak Ibu tidak paten ya keyakinan kelas yang kita buat itu untuk satu kali kita buat untuk bertahun-tahun. Itu tidak Bapak Ibu. Kita harus revisi di awal tahun pembelajaran baru Bapak Ibu. Jangan hanya itu yang terpasang. Harus direvisi. Kayaknya yang kemarin ini belum ada barangkali jujurnya, seperti itu Bapak Ibu. Bisa ditambahkan atau bisa direvisi. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini sedikit pengalaman saya menerapkan konsep keyakinan kelas di kelas. Saya melibatkan siswa saya untuk membuat keyakinan kelas. Berikut foto-fotonya, mereka sendiri yang menulis di sticky note, kemudian mereka menempelkan sticky note di papan keyakinan kelas. Kemudian, sebelum mereka menuliskan tentunya ada arahan-arahan ya Bapak Ibu kepada anak didik kita. Pertama yang kita tentukan itu arahkan memang dulu ke peraturan. Setelah itu baru kita alihkan ke berubah ke kalimat yang positifnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika penyusunannya ini pasti jawaban anak-anak bervariasi ya Bapak Ibu. Seperti yang terlihat itu bervariasi banyak. Nah, kita sebagai guru di sini harus menyeleksi, kumpulkan yang sama-sama. Kalau sudah sama kita cabut. Berarti sudah ada yang mewakili. Seperti itu. Kemarin dari 25 siswa, saya mendapatkan 6 keyakinan kelas. Jadi itu saya sementara pembuatan posternya akan dipajang di dinding-dinding kelas supaya anak-anak setiap dia melihat itu keyakinan kelas, dia yakini lagi, ini yang saya yakini, ini yang saya yakini, begitu Bapak Ibu. Baik, itu yang pengalaman saya menerapkan konsep keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, setelah penerapan itu Bapak Ibu, saya sudah mencoba kepada anak didik saya. Jadi saya mengecek Bapak Ibu, apakah mereka sudah meyakini atau belum. Saya melihat terdapat sampah kertas dan pembungkus makanan di dalam laci meja yang merupakan meja dari Bintang. Bintang adalah salah satu murid saya dan saya menanyakan kepada Bintang, apakah ini kertas kamu? Bintang menjawab, iya. Kemudian saya berkata, apa yang kita yakini di kelas ini? Bintang menjawab, keyakinan kelas Ibu. Keyakinan kelas yang mana yang tidak sesuai dengan sikapmu? Menjaga kebersihan kelas, jawab Bintang. Kemudian Bintang meminta maaf dan berubah sikapnya dengan peduli dengan kebersihan kelas. Saya selalu mengingatkan kepada anak-anak yang yang melanggar keyakinan. Saya ingatkan lagi, kalian ingat atas keyakinan yang telah kita sepakati, yang telah kita buat bersama-sama. Seperti itu Bapak Ibu. Tidak lagi ada hukuman, tidak ada lagi hukuman-hukuman yang melewati ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, dalam menghadapi setiap situasi atau kondisi yang kita hadapi di kelas, Bapak Ibu, setidaknya kita harus senantiasa menelisik, mencari tahu kenapa anak ini seperti itu. Jangan langsung memvonis, ini anak ini nakal, anak ini malas, seperti itu Bapak Ibu. Kita harus mencari tahu apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan. Hal apa yang mereka belum mendapatkan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, siapa tahu ada kebutuhan-kebutuhan yang
mereka belum terpenuhi seperti itu. Nah, mari kita bahas di kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ya Bapak Ibu. Di sini dimaksud dengan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, misalnya saja di dalam kelas Bapak Ibu, siswa kita barangkali ada yang pucat-pucat kelihatan. Jangan kita bilang, kenapa kamu diam-diam saja tidak menjawab? Kita telisik dulu, kenapa kamu nak? Kita tanya. Mungkin ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi, misalnya mungkin lapar, belum sarapan misalnya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, rasa diterima atau diperdulikan. Rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini yang termasuk itu adalah rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Misalnya membutuhkan kasih sayang atau perhatian dari orang tua, teman, guru, ataupun sesama mereka, ya, sesama teman. Biasanya anak-anak yang tidak mendapat perhatian, biasa dia ada saja tingkah-tingkahnya dia lakukan. Jadi itulah kita di sini harus bisa memahami kebutuhan apa yang mereka harus penuhi. Kemudian yang selanjutnya yaitu penguasaan. Penguasaan di sini yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, biasanya kan kita kadang ada anak-anak yang ingin ditampilkan, kamu itu bisa sebenarnya, ayolah, bisa memimpin, pimpinlah teman-temanmu. Nah, pasti anak-anak merasa senang ketika kita tidak hanya menyepelekan saja, padahal saya bisa, tapi saya tidak ditunjuk sama ibu. Rasa kecewanya anak pasti ada itu. Kemudian kita lanjut, yang keempat, kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebebasan di sini anak-anak biasanya kalau di sekolah misalnya dia bebas, ibu kayak mau saya belajar di luar kelas, ibu bagaimana itu bu? Kayak pastinya menyenangkan. Seperti itu kan biasa terlihat bosan-bosan anak-anak di dalam kelas. Nah, mungkin mereka ingin bebas belajar di luar, misalnya kita belajar tentang lingkungan sekitarnya kita, seperti itu mungkin diharapkan anak-anak. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan. Anak-anak juga butuh bermain, butuh humor, butuh antusias dan tertawa. Jangan kita di dalam kelas cuma marah-marah misalnya, atau kamu ini tidak boleh begini, tidak boleh, cuma begitu terus di dalam kelas ibu. Jadi anak-anak juga setidaknya ada selingan tertawa-tertawa, buat setiap ada kejadian apa, mungkin ada yang hal aneh bisa kita angkat supaya anak-anak menjadi tertawa. Kan biasanya kalau anak-anak itu ada saja hal-hal yang lucu yang mereka tampilkan. Nah, Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar ini, setiap murid memiliki 5 kebutuhan dasar. Jika seorang murid kehilangan salah satu kebutuhan dasarnya, maka timbul kesenjangan di diri murid tersebut. Dan biasanya kesenjangan tersebut membuat guru salah menilai perilaku dari murid tersebut, hingga pikiran kita menganggap bahwa murid tersebut nakal, tidak tahu apa-apa, malas berbicara, kemudian tidak terampil dan lain-lain. Idealnya jika melihat murid yang tidak seperti murid lainnya pada umumnya, kemungkinan murid tersebut kehilangan salah satu kebutuhan dasarnya. Guru harus jeli dan mencari cara agar kebutuhan dasar murid tersebut terpenuhi. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, apapun keadaan, ada kejadian di kelas kita harus menelisik dulu. Jangan langsung memfonis, anak ini malas, anak ini nakal. Harus kita telisik dulu. Nah, seperti pengalaman saya Bapak Ibu, ada murid saya yang bernama Mila. Dia ini saya dapat Bapak Ibu selalu bolos dalam saat proses pembelajaran. Jadi saya bilang, saya tidak langsung menjawab, dia nakal, tidak.
Jadi saya dekati dia, saya melakukan pendekatan terhadap dia, saya cari tahu dan saya sempat bertanya ya sama Ibu Surtina, sama Ibu Hijrah, kenapa sih dia begini? Jadi dengan ternyata setelah saya mengumpulkan data-data, saya mengetahui ternyata hilal ini kurang perhatian. Jadi disitulah saya, berarti saya harus memberikan perhatian lebih sehingga dapat merubah hilal ini seperti itu ya Bapak Ibu. Karena memang terbukti ya Bapak Ibu, sekarang hilal itu sudah tidak pernah bolos dalam belajar. Dia selalu tertib Bapak Ibu. Jadi itu salah satu saja itu contoh. Padahal masih banyak yang saya lakukan pendekatan-pendekatan seperti itu, masalah-masalah seperti itu. Tapi hilal ini yang sangat membuat saya terinspirasi. Oh ternyata begini caranya, benar berarti ini teori ini kita terapkan di kelas Bapak Ibu. Mari kita kembali lagi. Saya juga menggurui di sini Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru. Saya cuma berbagi pengalaman yang saya dapatkan setelah saya mempelajari materi-materi yang ada di CGB ini. Saya terapkan di kelas saya dan hasilnya terbukti berhasil Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, setiap permasalahan yang ada, yang setiap kejadian yang ada di kelas kita, itu kita sebagai pendidik harus bisa memposisikan diri. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai seorang pendidik sehingga dapat menciptakan generasi yang lebih baik lagi Bapak Ibu. Nah lanjut, kita akan mempelajari tentang posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukum. Ini posisi penghukum. Kira-kira ya Bapak Ibu, posisi penghukum ini biasanya dicirikan dengan kata-kata dengan nada suara tinggi. Hei, kenapa kamu datang terlambat? Pasti begitu kita kalau sebagai penghukum. Ya, sebagai penghukum nadanya sekuat itu pasti ya Bapak Ibu. Benar tidak? Benar tidak Bapak Ibu? Iya, kemungkinan ini akan kalau kita mengambil posisi penghukum, pasti anak-anak ada saja yang menyimpan dendam dan kadang dia akan berontak Bapak Ibu. Itu kita, kalau kita memposisikan kita sebagai posisi penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah biasanya menggunakan nada yang agak lembut Ibu Bapak. Membuat rasa bersalah menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa nyaman. Contoh kata-kata yang biasa digunakan itu, ibu sangat kecewa sama kamu, nak. Kenapa kamu begini? Ibu dimarah sedang dengan kepala sekolah. Seperti itu nadanya. Pasti seperti itu membuat rasa bersalah. Jadi anak-anak itu merasa bersalah. Saya bersalah ini. Saya sudah mengecewakan ibu. Sudah. Kayak merasa gagal, sudah mendiam. Nah, itu seperti itu posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi teman. Nah, ini mungkin saya juga biasa memposisikan diri sebagai teman. Karena posisi teman ini tidak menyakiti murid. Kita lebih akrab dengan murid, tapi dengan kontrol-kontrol yang masih persuasif ya Bapak Ibu. Masih bisa kita kontrol. Misalnya ada tugas, halo bantulah ibu kerjakan ini, nah dia mengerjakan itu. Dia lebih kanan, dia merasa dekat dengan kita. Nah, posisi kontrol teman ini memiliki dampak dua Bapak Ibu, ada negatif dan ada positif. Positifnya anak-anak senang, termotivasi untuk belajar karena kita menganggap dia sebagai teman kita. Jadi itu dampak positifnya. Nah, ada dampak negatifnya Bapak Ibu. Nah, ketika kita tidak bisa hadir di sekolah dan kita digantikan oleh guru lain, mungkin yang memiliki posisi kontrol yang berbeda dari kita. Misalnya saja penghukum atau mungkin pembuat rasa bersalah kan.
Jadi itu akan membuat anak itu merasa tidak nyaman lagi. Nah itu kalau posisi teman. Positifnya ada, negatifnya juga ada Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, posisi pemantau. Posisi pemantau ini berarti kita mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Di sini di anak-anak diingatkan akan peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Misalnya saja kan, kamu datang terlambat, kamu sudah tahu apa konsekuensi yang kamu dapatkan jika kamu terlambat ke sekolah? Iya Bapak, saya harus memungut sampah keliling sekolah. Seperti itu. Itu posisi kontrol pemantau. Nah, dan yang terakhir sekarang, posisi manajer. Nah, posisi manajer inilah yang paling terakhir. Posisi manajer ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, silakan murid mempertanggungjawabkan sendiri apa yang mereka perbuat. Mereka itu akan dikembalikan lagi diingatkan dengan keyakinan yang mereka sudah buat di dalam kelas atau sekolah. Jadi kita hanya sebagai manajer kita hanya menuntut apa yang mereka lakukan itu mereka sendiri yang akan menemukan solusinya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada satu pengalaman saya Bapak Ibu tentang Hilal ini juga. Selain dia itu bolos, dia juga sering terlambat masuk ke sekolah. Rupanya dia terlambat banget karena semalam dia bergadang, dan itulah alasan dia menjadi dia terlambat Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kasus ini saya selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi salah satu upaya yang dilakukan untuk menstabilkan atau mengembalikan diri seorang murid dengan sebuah keyakinannya. Untuk melakukan segitiga restitusi harus sesuai dengan langkah-langkah, yaitu ada 3 ya Bapak Ibu langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu tahap-tahapan dari segitiga restitusi. Sebentar akan ada video saya tampilkan bagaimana saya menghadapi Hilal yang selalu datang terlambat dengan menerapkan restitusi, segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini guru akan mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ini kalimat-kalimat ini Bapak Ibu, ini mencirikan bahwa kita sedang menstabilkan identitas di situ. Nanti sebentar secara jelasnya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Apakah kamu bisa melakukan ini lebih baik lagi di hari esok? Nah, itu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu inginkan, bagaimana orang lain memperlakukan kamu? Itu kata-kata atau kalimat yang dipergunakan untuk menanyakan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya akan tampilkan, saya sudah menerapkan konsep segitiga restitusi Bapak Ibu. Mudah-mudahan terdengar ya Bapak Ibu.
terlambat bangun. Saya ulang Bapak Ibu. Sudah istirahat tadi nak? Sudah belanja? Sudah tahu kenapa dipanggil kemari? Datang terlambat ya. Kenapa tadi Ila datang ke sekolah? Jam 8, setengah 8 itu. Iya. Ya, harusnya sekolah itu datangnya jam berapa? Jam 7. Berarti Ila datang terlambat ke sekolah itu perbuatan melanggar peraturan tidak? Melanggar, ya. Sebagai manusia memang kita pernah melanggar peraturan karena kita tempatnya salah, tempatnya hilang, tempatnya lalai. Ya, ibu juga dulu pernah melanggar peraturan, tapi itu tidak bisa ditiru, tidak bisa dilakukan karena itu perbuatannya salah. Nah, di sini ibu akan memberikan solusi, mencarikan solusi. Nah, ini ya gimana? Nah, Ila kira-kira kalau datang terlambat ke sekolah itu perbuatan yang benar atau salah? Salah. Baik atau tidak? Baik atau tidak baik? Tidak baik, iya. Nah, ibu mau tahu ini, kenapa Ila bisa datang terlambat? Terlambat bangun. Kenapa bisa terlambat bangun ya? Jam berapa yang ditinggalkan? Jam 11. Apa yang Ila lakukan itu sampai jam 11 jam tidur? Begadang ya? Begadang. Apa yang Ila lakukan sampai begadang? Menonton TV sampai tengah malam. Sampai tengah malam menonton TV Ila lihat. Pasti sekali kita sampai terlupa untuk tidur. Asik sekali ya. Nah, Ila sudah tahu datang tepat waktu ke sekolah berarti Ila harus cepat bangun, cepat datang. Ya, tidak boleh begadang. Ya, nah sekarang Ila masih ingat nggak kesepakatan yang sudah di kelas kita? Masih ingat dengan kelas kita? Kira-kira yang mana Ila langgar? Dengan apa? Datang ke sekolah tepat. Datang ke sekolah tepat waktu. Dan itu yang dilanggar sama Hilal. Iya. Menurut Hilal, datang ke sekolah tepat waktu itu penting tidak? Penting. Berguna tidak untuk Hilal? Berguna untuk Hilal ya. Karena datang ke sekolah tepat waktu itu dapat melatih kedisiplinan Hilal, tanggung jawab Hilal jadi murid ya, supaya tertib. Ya kalian. Nah, di sini ibu tidak akan menyalahkan Hilal, tidak akan menghukum Hilal, tapi di sini ibu akan mencarikan solusi untuk Hilal. Bagaimana caranya supaya Hilal itu tidak lama lagi datang ke kelas dan tidak terlama masuk ke kelasnya ibu. Ya. Nah, kira-kira agar Hilal tidak terlambat datang ke sekolah, apa yang Hilal melakukan? Pasang alarm, apa lagi? Cepat bangun, cepat juga cepat tidur ya. Cepat tidur berarti Hilal. Kalau cepat tidur, Hilal tidur jam berapa nanti malam? Jam 8 ya, supaya cepat tidur itu dapat istirahatnya juga cukup. Gak harus seperti sekarang mengatur Hilal toh? Ya, karena kurang istirahatnya Hilal. Ya. Nah, kira-kira mulai kapan bisa Hilal datang ke sekolah tepat waktu? Mulai kapan? Mulai datang ke sekolah tepat waktu? Bisa? Benar, bisa. Ibu hanya di sini hanya mengatakan Hilal itu menjadi anak yang disiplin, anak yang rajin, anak yang pintar, dan anak yang bertanggung jawab. Ya. Nah, besok Hilal sudah mulai untuk datang ke sekolah tepat waktu. Ya, bisa? Bisa. Oke. Baik Ibu, demikian pengalaman saya setelah menerapkan konsep segitiga restitusi.
sedikit demi sedikit saya terapkan di kelas saya Bapak Ibu untuk menghindari hukuman dan penghargaan. Kembali lagi seperti itu. Kemudian saya di sini menanamkan konsep motivasi intrinsik supaya muncul dari dalam diri mereka. Kemudian jangan lupa juga kita mencari ketahui bahwa kebutuhan dasar mereka apa yang belum terpenuhi. Itu yang penting dalam menciptakan lingkungan dan budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini saya merefleksi diri untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama, perubahan mulai dari diri. Jadi mulai dari diri kita berubah untuk menciptakan budaya yang positif. Kemudian yang kedua, kerjasama, kolaborasi, komunikasi efektif antara guru, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat sekitar dalam upaya mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah dan kelas. Kemudian kebiasaan pelaksanaan ajaran agama yang diyakini murid sehingga akan semakin mempermudah terciptanya budaya positif di sekolah atau di kelas. Di sini walaupun saya berbeda agama dengan murid saya dan Bapak Ibu sekalian, tapi saya tidak pernah putus-putus mengingatkan kepada siswa saya untuk selalu melaksanakan keyakinannya. Saya selalu berkolaborasi dengan Ibu Hasnawiyah sebagai guru agama Islam agar semua berjalan dengan baik seperti itu. Kemudian evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan budaya positif di kelas dan di sekolah. Yang terakhir, pembuatan slogan-slogan terkait budaya positif di area kelas atau lingkungan sekolah sebagai upaya mengingatkan dan menanamkan budaya positif dalam diri siswa. Nah, ini mungkin kita akan slogan-slogan yang ada di sekolah kita tambah sehingga anak-anak setiap muncul, saya ingat ini slogan. Ingat dengan keyakinan apa yang mereka yakini. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, demikian pemaparan materi saya mengenai budaya positif. Apakah dari pemaparan saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah penyampaian, saya mohon maaf. Dan kembali saya di sini hanya berbagi praktik baik. Mungkin ada yang ingin bertanya. Ada pertanyaan setelah saya memaparkan materi ini? Ada? Pak Edi, silakan. Saya persilakan Pak Edi untuk Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Komang. Ada yang menjanggal sedikit di dalam diri saya Bu Komang begini. Saya di kelas itu luar biasa ya, pemaparan dari Bu Komang. Saya di kelas saya itu menerapkan motivasi ekstrinsik Bu Komang. Jadi selama ini saya itu di kelas kalau ada anak-anak yang nakal saya hukum. Kemudian kalau misalnya ada anak-anak yang misalnya dia menjawab dengan cepat, kemudian pekerjaannya benar semua, saya berikan hadiah. Nah itu kan semua motivasi ekstrinsik dari pemaparan dari Bu Komang. Jadi saya mau bertanya, yang saya tanyakan itu bagaimana solusi saya Bu Komang untuk menerapkan motivasi intrinsik di kelas saya dengan masalah yang seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. Ya baik Pak Edi, memang untuk merubah suatu kebiasaan itu memang sedikit sulit ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah meyakini, kita niatkan untuk menghentikan suatu hukuman dan hadiah itu, memang tidak secara gamblang langsung kita hentikan ya Bapak Ibu. Namanya saja kebiasaan. Kita sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu ya Bapak Ibu. Saya juga terus terang nanti ikut CGP ini baru saya mulai meniti, itu pun belum sempurna saya rasa Pak Edi. Nah di sini mungkin saran saya yang pertama mulai dari Bapak dulu, mulai sedikit demi sedikit tinggalkan pemberian hukuman dan motivasi penghargaan hadiah itu Pak ini. Kemudian
kita pelajari, kita laksanakan ini Pak Edi. Misalnya ada kasus di di kasus di kelasnya Pak Edi, bisa dilaksanakan segitiga restitusi ini Pak Edi. Nanti kalau Pak Edi mau, misalnya perlu bantuan, saya siap untuk membantu bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi di dalam kelas Bapak. Supaya ini sebenarnya outputnya yang kita outputnya untuk kedepannya sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah, kita ingin menciptakan anak-anak yang penuh dengan kasih sayang tanpa adanya kekerasan dan hukuman, seperti itu Bapak Ibu. Karena di CGP ini Bapak Ibu yang saya dapatkan itu bagaimana kita menuntut anak sesuai kodratnya. Semua anak itu unik Bapak Ibu, begitu. Jadi bagaimana kita menuntun anak itu Pak Edi, dengan kita cari dulu misalnya kebutuhan dasar apanya yang tidak terpenuhi anak didiknya Pak Edi, seperti itu. Mungkin saja ada yang kurang perhatian, atau misalnya di rumahnya dia kurang perhatian juga, seperti itu Pak Edi. Mungkin seperti itu. Yang jelas Pak Edi, tips dari saya, kita coba dulu. Kita jeda dulu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Demikian dari tip dari saya Pak Edi. Mulai dari diri dulu, kita hentikan pemberian hukuman dan hadiah tersebut. Bagaimana Pak Edi? Ya, terima kasih banyak Bu Kemang. Saya dapatkan pemahaman bahwa ternyata seperti itu. Kita harus menerapkan motivasi intrinsik, karena terus terang Bu Kemang, bukan hanya di kelas saya laksanakan itu, tapi kadang di rumah juga. Ketika anak saya nakal, saya hukum pastikan. Berarti ini bukan pembelajaran di rumah di kelas saja, tapi bisa kita terapkan di rumah, di lingkungan kita. Terkadang anak-anak itu
misalnya ibu, ayah, saya ini kan dapat nilai 100 di kelas, saya mau minta hadiah. Nah, itu kan motivasi ekstrinsik kan, tidak timbul dari dirinya. Jadi itu juga terkadang, oh ternyata setelah saya dapat materi dari pemaparan dari Bu Komang, oh ternyata kita harus seperti ini, tanamkan budaya peduli terhadap anak supaya dia tidak berharap dengan apa yang kita buat dari motivasi ekstrinsik itu. Seperti itu sih. Terima kasih banyak Bu Komang atas arahan dan masukannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali juga untuk Pak. Nah, untuk Bapak Ibu, apakah masih ada yang bertanya? Oh, Ibu Kepala Sekolah SDN Muhammadiyah 2 Tanjung Karang. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya begitu merasa sangat berterima kasih sebelumnya kami di sekolah sama sekali belum mendapatkan bukan juga merupakan pendidikan, tetapi trik-trik seperti ini Bu. Saya sangat berterima kasih kami diundang supaya saya juga sebagai seorang pemimpin dapat memberikan solusi kepada guru-guru teman saya yang ada di sekolah. Sebenarnya ini hal yang bagaimana ya, tidak disengaja Bu. Tadinya saya banyak berpikir, banyak bertanya, karena mengingat semua kerjaan yang lalu-lalu sehingga saya menjadi seorang guru. Karena sebenarnya itu Bu, saya sedikit memberikan apa yang saya ketahui kepada Bapak Ibu semua. Kalau untuk kita yang sudah dewasa ini, sepertinya bukan ada kata terlambat, tetapi sudah terlewatkan Bu. Tapi tidak ada masalah bila kita berusaha untuk merubah, karena itu dari pola didik orang tua kita yang kemarin-kemarin. Kalau seperti Bapak Ibu yang ada di sini, mungkin saya perhatikan semua. Ada guru-guru teman-teman saya yang ada di sekolah ini tuh pembawaannya itu harus ada yang kasar, ada yang arogan. Nah, apalagi seperti saya Bu. Saya itu kalau dimulai dari didikan orang tua, apalagi ayah saya sudah tidak ada semenjak usia 3 tahun Bu. Saya itu penuh dengan tekanan. Jadi saya itu penuh dengan keluh kesah. Bagaimana saya bisa supaya jadi manusia? Orang tua lagi sudah tidak ada, tambah ibu saya kesana kemari tidak menetap di rumah. Jadi tekanan batin itu
akan lari ke karakter kita, Bu. Jadi kita semacam arogan karena didikan orang tua kita pada saat itu juga otoriter, Bu. Ya, waktunya makan-makan, waktunya pulang-pulang, waktu untuk berbagi dengan teman-teman, untuk bermain itu sangat batas. Jadi di situ saya penuh dengan gejolak kehidupan, Bu. Sampai saya itu punya buku full mulai dari saya berumur, catatan saya itu penuh seolah saya itu akan balas dendam. Bagaimana saya supaya bisa jadi manusia, saya akan balas itu. Apalagi dengan kakak saya sendiri tuh, jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi, Bu, saya sadar juga rupanya di balik ke otoritasnya itu kita juga bisa berhasil, Bu. Jadi sebenarnya untuk menghasilkan siswa yang berkarakter yang lebih baik itu dimulai dari parenting, yang istilahnya parenting, pola didik orang tua. Pola didik orang tua itu penting, dimulai dari situ dulu. Apalagi kalau di usia sebelum TK sudah mulai dibina. Saya di situ mulai usia TK sudah tertekan, Bu. Jadi saya rasakan betul itu, sehingga saya sekarang ini punya anak 3. Begitu terasa sama anak saya lebih suka dengan papa saya daripada mama saya, karena saya suka menghukum. Makanya saya menangis, Bu, karena kemarin saya pernah menghukum anak saya sampai saya telanjangi, saya cambuk, saya keluarkan dari dalam rumah, tidak saya beri makan. Itu anak saya pertama, Bu. Mungkin Ibu Surtina masih ingat, ini kesalahan perbuatan saya pertama. Kemudian yang kedua, pada saat itu hanya gara-gara permainannya itu hilang, seperti mobil-mobilan, karena saya memang tidak suka barang-barang yang harus saya beli itu tidak boleh dirusak. Apalagi kalau hilang satu persatu, saya sangat marah, Bu. Jadi saya tidak bisa kendalikan emosiku. Sampai kunci motor saya itu hilang karena anak saya itu. Sampai saya marah di sini. Pada saat itu saya marah karena saya tidak bisa jalan. Terus saya pergi ke rumahnya Ibu Surtina. Anak saya itu mengejar saya naik ojek. Mulai dari sini dia kejar dengan kaki terbuka. Dia menggunakan alas kaki, dia mengejar saya. Jadi dari semua itu. Jadi kembali lagi, kalau toh sudah betul seperti Ibu bilang tadi, sebenarnya anak itu tidak nakal karena asalnya ini dari pola didik orang tua tadi, sehingga membuat dia tertekan, sering memukul di sekolah. Cuma alhamdulillah anak saya bukan sering memukul, akhirnya dia bisa mengkondisikan dirinya di saat mana dia bisa berbuat seperti itu. Dia tidak mau dengan orang, hanya dengan saya. Untuk anak saya berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Saya dapatkan ini sedikit, saya bicara masalah pengalaman siswa yang saya dapatkan di sana. Nama siswa saya itu Harun Sari. Setiap kali dia itu datang ke sekolah, tidak pernah mau belajar. Bahkan saya suruh, coba kamu masuk dulu ke kelas itu. Saya tidak mau, jelek gurunya. Jadi saya katakan, kenapa kamu katakan guru itu jelek? Terus dia bilang, saya tidak mau. Kalau saya bilang saya tidak mau, ya tidak mau, no. Seperti itu pernyataannya si anak ini. Jadi Bu, saya cari solusi sendiri. Ini anak tidak mau dibelajarkan. Jadi saya ada bawa gula-gula pada saat itu, Bu. Ada bawa makanan, kebetulan dia lihat, Bu, boleh saya minta? Saya berikan lah. Pada saat diberikan itu saya ajak belajar di ruangan saya. Dia marah. Rupanya si anak ini berkebutuhan khusus karena pada
itu dia baru mau belajar, Bu. Berarti selama ini juga saya salah dengan memberikan hadiah. Itu adalah salah satu tindakan yang keliru, Bu ya. Kira-kira, Bu, kalau kita sudah berikan restitusi, saya juga sudah pernah lalu ajak bicara ini si anak. Saya tidak suka belajar, saya suka bermain seperti itu. Jadi belajarnya itu sambil bermain. Terus saya lakukan pendekatan dengan orang tuanya, Bu. Orang tuanya mengatakan kalau seperti itu kondisi anak saya, Bu, mending tidak usah disekolahkan, Bu. Tidak usah dulu. Kira-kira bagaimana itu, Bu? Tidak ada solusi dan maksudnya bukan juga orang tua tidak mau kerja sama, cuma karena orang tua ini sibuk dengan pekerjaan, sedangkan itu di malam hari dia nanti pulang jam 11 malam, jadi tidak ada memang waktu untuk anaknya. Seperti itu sudah jawabannya. Kalau begitu, Bu, kalau memang belum bisa berubah, tidak usah dulu disekolahkan, padahal umurnya itu sudah 8 tahun lebih. Bahkan sudah pernah dikasih tinggal di kelas 2. Kira-kira kalau hal seperti ini, Bu, solusi yang terbaik itu apa, Bu? Karena kita sudah melakukan sudah segitiga restitusi juga dilakukan itu sebenarnya, Bu, cuma seharusnya ada kerjasama dengan orang tua. Cuma orang tua sudah bukan juga menyerah, cuma karena memang banyak pekerjaan, jadi untuk sementara anaknya diberhentikanlah dulu sekolah. Kira-kira bagaimana itu, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Dari pertama yang Ibu sampaikan itu mengenai diri Ibu sendiri, kalau menurut saya memang pola asuh itu sangat utama ya, Bu ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena itu jangka panjangnya yang dilihat ya, Bu ya. Karena itu sudah tertanam dalam dirinya kayak trauma sudah ya, Bu ya. Jadi amarahnya dilampiaskan sama orang lain jadinya seperti itu. Mungkin itulah kita di sini sama-sama belajar sebenarnya, Bu. Saya juga di rumah biasa juga jadi penghukum. Tapi mulai sekarang kita mulai berubah sedikit demi sedikit, ya, refleksi diri masing-masing, begitu. Bagaimana kita mau mendidik anak kita. Nah, kemudian masalah yang kedua tentang anaknya ibu ya yang tidak mau belajar ya, yang tidak mau belajar dan mungkin kurang perhatian. Itu berarti kebutuhan 5 dasarnya ada yang tidak terpenuhi, Bapak Ibu. 1 sudah terlihat jelas, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Itu 1. Dan itu memang sangat sulit ya, karena kita harus berinteraksi dengan orang tua. Dan itu mungkin kadang ada orang tua yang berbeda, terbalik dengan pemahamannya kita, kan begitu. Itu memang sangat sulit dan itu menjadi tantangan kita sebenarnya yang bagaimana caranya meluluhkan hati orang tua di situ. Kemudian untuk anaknya sendiri di sekolah itu kan anak semua unik, Bu. Itu lagi kita cari tahu apa sih maunya dia, kenapa tidak mau belajar begitu. Mungkin saja dia mau seperti yang saya katakan tadi, mungkin dia maunya belajar di alam bebas seperti itu, kita bawa di luar kelas. Tidak hanya menonton belajar itu harus menulis ya Bapak Ibu, tidak hanya menulis atau membaca, tapi mungkin dia lebih ke mengeluarkan ekspresinya, misalnya dengan berpuisi kah dia atau bercerita mendongeng kah dia. Kita maksudnya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kalau bisa ditekankan ke pembelajaran yang lebih menyenangkan. Mungkin ada yang Bapak Ibu dari Bapak Ibu yang silakan Ibu. Jadi begini ya, memang sangat ini. Tapi kembali kita merefleksi kemarin dulu kita bisa tumbuh dan berkembang seperti ini. Rata-rata didikan dari hasil orang tua yang keras itu rata-rata anaknya berhasil. Karena memang dulu belum
kehidupan itu, karena saya mungkin kita pernah mendengar bahwa didiklah anakmu pada zamannya. Jadi dulu kita mungkin kalau dimarah dicambuk tidak ada pelarian kemana. Sekarang banyak sekali godaan, narkoba lah. Kalau kita dulu dicambuk lagi, dicubit, paling sembunyi di bawah kolong ranjang, tidak mau makan apa. Sekarang karena memang tidak ada, tidak boleh kekerasan, tapi saya tidak semua teori itu saya pakai. Tetap kekerasan itu bagaimana caranya, tapi yang terkontrol. Karena biasa kalau tidak itu juga, karena kalau kita keyakinan bagi umat Islam di dalam Al-Quran itu, sholatlah anakmu, didiklah. Manakala ada masa-masa tahapannya 7 tahun dia tidak mau salat, di apa itu kira-kira di situ? Kalau kita tahu kan dicambuk Pak. Karena memang itu suatu perintah yang wajib Pak. Tetapi karena kita sudah mulai perubahan zaman, kita sudah mendapatkan ilmu bagaimana tidak serta merta apa yang kita dapatkan itu kita saring lah. Oh ini kayaknya bisa, nah saya begini, harus begini. Kita belajar, jadi kita jangan terlepas kontrol dengan anak-anak ya. Kita harus pelajari, oh kayaknya dia begini, mau dikasih dia mau, kalau dia dikasih dia tidak mau. Tapi bagaimana lah ibu memvariasi, memotivasi anaknya ibu, karena kita yang melahirkan, kita yang tahu bagaimana. Selebihnya kita berikhtiar saja, berusaha untuk mendidik dia bagaimana. Dengan teori-teori yang ada bisa diambil, bisa juga tidak, tergantung. Kayak Ibu Diana tadi itu yang muridnya, karena memang dia punya kelainan apa namanya itu istilahnya itu berkebutuhan khusus, jadi kita tidak bisa membaca sedikit-sedikit biar ilmu jiwa dari mana. Oh bisa ini dia ini, hari ini dia bagus, hari ini tidak bagus lagi, karena tadi dikasih gula-gula dia bisa. Oh berarti itu saja jalannya, tapi bagaimana dikaitkan dengan teori yang tadi, perlahan-perlahan, karena umurnya semakin dewasa semakin berpikir, kita pakailah materi itu lagi tadi, pelan-pelan kita hilangkan. Tapi jadi kekerasan tergantung kembali ke mungkin juga keras dulu campur. Kalau saya ini bapak kan petugas lebarnya begini, bekas di betis, anak perempuan tidak pilih dicampur. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas masukan-masukan. Bagaimana Ibu? Kepala sekolah sudah? Orang tua semua ya, terima kasih Ibu Vila, Ibu Diana, Ibu Persek, SD Muhammadiyah 2 Tanjung. Saya sedikit menambahkan saja dari apa yang disampaikan Ibu Vila, apa yang disampaikan oleh pemateri kita, Ibu Enko Mangkarini. Betul sekali. Yang kedua informasi yang disampaikan tadi semoga bisa merubah. Tapi sedikit dan tambahan dari saya, kalau mau merujuk ke bahasa Ibu Vila, didiklah anak sesuai dengan zaman, itu memang dikatakan di Ki Hajar Dewantara menuntun anak sekarang sesuai dengan zaman, dengan kodrat alam, kodrat zaman. Yang pertama. Yang kedua, memang kita harus merujuk kepada kebutuhannya sekarang. Di zaman ini kebutuhan anak itu sudah beda dengan kebutuhan yang lalu. Begitu juga pola pikir kita, termasuk parenting tadi. Jadi kebutuhan dasar juga penting sekali. Yang ketiga, untuk membuat segitiga institusi, mungkin yang Ibu Diana lakukan itu belum merujuk ke segitiga institusi, tapi sudah menggunakan langkah-langkahnya mungkin belum lengkap. Kenapa? Karena segitiga institusi ciri-cirinya kita harus memiliki satu keyakinan kelas. Makanya keyakinan kelas itu dibikin dulu. Kalau sudah ada keyakinan kelasnya kita, baru bisalah kita melangkah ke segitiga institusi. Iya, tapi yang Ibu Diana bilang tadi itu sudah melakukan, itu langkah-langkah segitiga institusi mungkin beracak-acak, tapi sudah menuju ke situ, cuman belum lengkap karena belum memiliki keyakinan. Makanya di kelas, kalau kita coba dulu bikin keyakinan kelas, kalau misalkan dari keyakinan kelas itu pun juga anak-anak itu belum memiliki perubahan moral, berarti memang anak-anak itu bisa dikategorikan berkebutuhan khusus. Tapi kalau selama ini, menurut saya juga, selama saya beberapa bulan ini melakukan sudah menggunakan keyakinan kelas, anak-anak sudah dirujuk ke situ. Apa yang kita yakini? Satu, keyakinan kelasnya kita. Kemudian keyakinan yang mana yang tidak sesuai dengan kita, akan kembali motivasi intrinsiknya bahwa
saya tidak melakukan sesuai dengan keyakinan kelas, misalkan bertanggung jawab. Nanti dia merujuk ke sana, disuruh dia menilai dirinya sendiri dan mau jadi apa mereka di masa depan. Itu dia pola pembelajaran kita seperti itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ihsan. Ya, Ibu. Ya, begini barangkali Bu, kalau boleh, saya sangat berterima kasih karena diundang. Jadi hal-hal yang belum kami sama sekali belum ketahui tadinya, setelah datang ke sini kami sudah mendapatkan informasi yang betul-betul akurat Pak. Ya. Terima kasih Ya, kepada betul. sekolah. Bisa Bu, mengenai keyakinan kelas itu karena memang sama sekali terus terang ini belum ada di sekolah saya. Setidaknya marilah kita berbagi untuk ringkan supaya bisa dikembangkan di sekolah. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru. Nanti kedepannya akan kita komunikasi lagi. Oke, Bapak Ibu guru, demikian pemaparan materi hari ini cukup bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Karena kita dibatasi oleh waktu, sudah padahal masih banyak mau dibahas, tapi mau diapa? Baiklah, saya mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata, salah-salah tutur. Saya tutup. Wassalamualaikum